Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pelajaran sebelumnya Imamul Haddad sudah memberi nasihat kepada kita semua agar kita semua mengatur waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi jangan sampai berlalu waktu pagi, berlalu waktu siang, berlalu waktu sore, berlalu waktu malam, di dalamnya tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan yang kita lakukan. Hendaknya kita atur kapan waktu makan kita, kapan waktu mencari nafkah, kapan waktu ibadah kepada Allah, kapan waktu wirid, kapan waktu membaca Al-Quran, kapan waktu belajar, itu semua diatur. Dari mulai kita bangun tidur, apa yang kita lakukan? Ya, usahakan bangun sebelum subuh, sholat meskipun hanya 2 rakaat. Kemudian subuh ke masjid, sholat berjamaah. Setelah itu kita isi dengan wirid, membaca Yasin, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir pagi sampai waktu isyraq. Kalau ada taklim, kita isi dengan taklim. Kemudian yang berangkat ke kantor, nanti waktu duha, sholat duha. Kemudian siang apa yang akan kita lakukan? Sore apa yang akan kita lakukan? Ba'da maghrib, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok. Kemudian baca Quran. Usahakan sekurang-kurangnya sebulan sekali hatam, diatur waktunya. Ya, sehari baca 1 juz. 1 juz berarti apa? Sebulan hatam. Nggak bisa 1 juz, setengah juz, berarti 2 bulan sekali hatam. Diatur semampu kita. Ya, apabila waktu kita atur, waktu pagi kita, waktu siang kita, sore kita, malam kita dengan zikir, dengan kegiatan-kegiatan ibadah, maka akan nampak keberkahan waktu dan kita akan mendapat faidah umur. Nabi besar Muhammad bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia ialah yang panjang usianya dan bagus amalannya. Jadi apabila bertambah usia, amalan kita bertambah, zikir kita bertambah, sholat kita bertambah, wiridan kita bertambah, kebaikan kita terhadap sesama bertambah, sekurang-kurangnya istiqomah. Maka berarti bertambahnya hari, bertambahnya usia, berarti bertambah dekat kita dengan Allah. Bertambah hari berarti semakin tinggi derajat kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah hari semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Bertambah hari semakin banyak dosa-dosa yang terhapus. Tapi kalau bertambah hari nggak bertambah ketaatan, justru kita isi dengan kemaksiatan, kita isi dengan kedzaliman, kita isi dengan hal yang sia-sia. Berarti bertambah hari itu bertambah sial kita di hadapan Allah. Nambahin dosa, berarti nambah umur, berarti menambah semakin dalam api nerakanya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini Imamul Haddad menekankan kepada kita atur waktu kita. Ya, dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, atur kegiatan-kegiatan kita. Jangan sampai lewat 1 hari tanpa ada ibadah, tanpa duha, tanpa witir, tanpa zikir, tanpa tilawatul Quran, tanpa istighfar, tanpa sholawat. Ya, jangan sampai itu. Ya, berlalu hari tanpa ada ibadah. Dan apabila tidak kita atur waktu-waktu kita, ya udahlah sekenanya aja. Nggak kita atur tuh, kapan baca Quran, kapan wirid, kapan makan, kapan minum, kapan istirahat, nggak kita atur, sekenanya saja. Maka itu sama dengan binatang. Mohon maaf, itu sama dengan binatang. Kenapa? Karena binatang juga dia nggak punya agenda.
nggak punya agenda waktu ya sekenanya saja, waktunya makan, waktunya tidur. Dan waktu ini adalah umur kita, modal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, modal kita untuk sampai ke surga, modal kita untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan apabila umur ini, nafas ini sudah lewat, waktu ini sudah lewat, maka nggak bisa kembali lagi. Ini kalau kita lihat ada orang punya duit, kemudian duit ini dibuang-buang di got. Kira-kira orang sehat apa orang waras apa tidak? Nggak waras. Nah sama, ya. Ini orang-orang yang dekat dengan Allah heran melihat orang-orang yang usianya dibuang sia-sia. Yang seharusnya kalau dia baca Quran, dia wirid, itu akan menambah derajatnya tinggi di sisi Allah, diisi dengan kesia-siaan. Ya, semoga kita semua mendapatkan taufik hidayah, bisa mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Wala yanbaghi an tastaghriqa jami'a awqatika biwirdin wahidin. Dan tidak seharusnya engkau habiskan seluruh waktumu hanya dengan satu wirid. Wa in kana afdal awradi mathalan, meskipun itu adalah wirid yang paling afdal. Fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil awradi. Apabila kau hanya menghabiskan harimu hanya dengan satu wirid saja, maka kau akan kehilangan keberkahan macam-macam wirid-wirid yang lainnya. Wa tanaqquli fiha, dan kita juga kehilangan pindah-pindah fadilah wirid-wirid yang lainnya. Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi, karena di setiap wirid itu memiliki pengaruh di dalam hati. Wa nuran, membuat cahaya, hati bercahaya. Wa madadan, dan mendapatkan anugerah dari Allah. Wa makanatan minallahi laysat li ghairihi, dan mendapatkan kedudukan di sisi Allah yang tidak ada pada wirid yang lainnya. Jadi di sini Al-Habib Abdullah Haddad mengajarkan kepada kita semua, hendaknya kita jangan hanya sibuk dengan satu wirid saja, meskipun itu wiridan yang paling afdol. Contohnya adalah tilawatul Quran. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Akan tapi meskipun Al-Quran ibadah yang paling afdol, ini jangan sampai yang lain kita tinggal. Nggak ada zikir la ilaha illallah, nggak ada zikir subhanallah, nggak ada subhanallah bihamdi subhanallahil azim, tidak ada sholawat, tidak ada sholat sunnah, dan seterusnya ya. Terutama ketika ba'da sholat. Ba'da sholat, Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita zikir-zikir khusus. Jadi jangan sampai assalamualaikum warahmatullah, langsung kita baca Quran. Meskipun Al-Quran ibadah yang paling afdol. Ba'da sholat, yang paling afdol bukan baca Quran, tapi yang paling afdol adalah membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang secara umum wiridan yang paling afdal baca Quran, tapi kalau ba'da sholat yang paling afdal adalah membaca wirid-wirid khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita baca. Ya, habis assalamualaikum jangan lantas jalan, tapi baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Min jami'il ma'asyi wad dzunub wa taubatan maghfirah. Intinya baca istighfar. Kenapa kok habis sholat baca istighfar?
Karena ada yang bertanya, kan kita habis sholat, kita bukan habis berbuat maksiat kok istighfar. Tetap istighfar. Kenapa? Karena dalam ibadah sholat kita banyak kekurangan. Dalam ibadah sholat kita banyak ketidakkhusyuan. Dalam ibadah sholat kita bacaan Quran tidak ada tadabbur. Kita baca Quran tapi kita nggak sadar dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Kita baca Quran, kita baca zikir, kita baca doa dalam sholat, tapi kita nggak sadar dengan doa yang kita baca. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan kalian dekati sholat, sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini asbabun nuzulnya mabuk minuman. Akan tapi oleh ulama tafsir diperluas. Jangan kalian dekati sholat, sedangkan kalian masih mabuk. Masih mabuk dengan pekerjaan. Jadi lagi sholat masih ingat pekerjaan, lagi sholat masih ingat cucian, lagi sholat masih ingat masakan, lagi sholat masih ingat kegiatan-kegiatan di luar. Makanya ketika kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ke belakang. Ya, ini ke belakang. Allahu Akbar. Artinya apa? Semua selain Allah kita kebelakangkan. Kita kebelakangkan. Hanya Allah yang paling besar. Ketika kita takbir, ternyata di pikiran kita masih memikirkan pekerjaan kita. Apa kata Allah? Bohong. Bukan aku yang paling besar, pekerjaanmu yang paling besar. Ketika kita takbir, kita masih memikirkan cucian-cucian kita. Apa kata Allah? Bohong, bukan aku yang paling besar, cucianmu yang paling besar. Buang itu semua. Ya, semaksimal mungkin kita sholat, meskipun kita sudah berusaha khusyuk, pasti ada saja kekurangannya. Betul apa tidak? Maka dari itu, ya, selesai salam, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita minta ampun kepada Allah atas kekurangan-kekurangan daripada ibadah kita. Kemudian membaca wirid-wirid yang diajarkan Nabi besar Muhammad. Kemudian setelah itu membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau kita hanya baca Quran saja, wirid-wirid yang lainnya nggak ada, maka fadilah wirid yang lainnya kita nggak dapat. Ya, fadilah wirid lainnya kita nggak dapat. Pernah suatu hari ini sahabat-sahabat yang miskin, sahabat-sahabat yang fakir datang mengadu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur wan na'imil mukim. Ya Rasul, ini orang-orang kaya mah enak. Ya, dia dengan kekayaannya bisa mendapat pahala yang besar dan nikmat surga yang kekal. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi yang nggak bisa kami lakukan, mereka haji, kami nggak bisa haji. Ya. Kemudian mereka umroh, kami nggak bisa umroh. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Kenapa? Kami nggak punya harta. Ini sahabat-sahabat yang kaya, enak mereka. Kita sholat, mereka juga sholat. Kita puasa, mereka juga puasa. Kita jihad, mereka juga jihad. Bahkan dengan hartanya mereka jihad. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa sedekah, mereka bisa bantu orang. Sedangkan kami nggak bisa, ya Rasul. Lihat. Jadi sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad yang miskin, bukan iri karena hartanya, bukan. Bukan iri karena kekayaan, nggak ada. Sahabat-sahabat tuh iri dengki itu nggak ada. Kenapa? Karena mereka sadar semua nikmat yang memberikan adalah Allah. Ya, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua sudah diatur, sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membuat sahabat ini gibtoh. Apa tuh gibtoh? Ini bukan hasud. Kalau hasud berharap nikmat yang ada pada orang lain hilang. Dia gibtoh. Dia ingin mendapat pahala seperti mereka. Ini orang kaya bisa sedekah, saya juga pengen sedekah. Mereka bisa haji, saya juga pengen haji. Itu yang diharapkan oleh sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian apa kata Rasul?
tenang. Habis sholat, kata Nabi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian kan itu 99 jadinya. Tutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya hingga akhir. Nah, apabila kau baca itu, maka kau akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka. Kau dapat pahala haji, kau dapat pahala umroh, kau dapat pahala sedekah, kau dapat pahala membantu orang-orang jihad. Oh, senang. Ya, orang-orang miskin senang diamalkan oleh mereka. Setelah beberapa hari, mereka lapor lagi ke Nabi, ya Rasulullah, ternyata ini wiritan bocor udah. Orang-orang kaya juga dengar. Sekarang mereka juga baca katanya. Ya, udah mereka sedekah, mereka haji, mereka umroh, dia baca juga ginian. Apa kata Nabi? Ya sudah. Ya, masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kaya bisa sedekah dengan hartanya, kita perbanyak wirid kita perbanyak zikir kita agar kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi intinya jangan hanya satu zikir saja. Kalau kita hanya satu zikir saja, maka kita akan terlewat zikir-zikir yang lainnya. Jadi baca juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sekurang-kurangnya sehari 50 kali. Ini kalau kita rutin baca ratib atos dan ratibul haddad, insya Allah tuh, ya insya Allah kita selalu membaca la ilaha illallah. Jadi wiritan Nabi besar Muhammad bukan hanya Quran, wiritan Nabi macam-macam, dan dari semua macam-macam wiritan Nabi dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, wiritan di waktu subuh dikumpulkan menjadi wirdul latif. Jadi itu Habib Abdullah Al-Haddad bukan ngarang zikir, bukan. Beliau hanya mengumpulkan dari riwayat-riwayat zikir pagi Nabi besar Muhammad dikumpulkan jadi wirdul latif. Kemudian ada ratibul haddad, wirid-wirid Nabi yang dibaca di malam hari dikumpulkan oleh beliau jadi ratibul haddad. Ada juga ratibul atos. Ini kita baca agar kita juga mendapat fadilah wirid yang lainnya. Karena wirid itu ada wirid untuk penjagaan diri, ya, ada wirid untuk penjagaan daripada serangan makhluk-makhluk halus. Ada juga wirid untuk rezeki, ya. Sebagaimana setiap sholat fajar, setiap sholat sunnah fajar qabliyah subuh, sebelum qomat, Nabi menganjurkan untuk membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ya, itu kalau di masjid-masjid kampung kadang masih baca itu. Itu fadilahnya untuk apa? Fadilahnya untuk rezeki. Ya, fadilahnya untuk rezeki. Jadi wirid itu macam-macam. Ya, kalau kita hanya satu wirid saja, maka kita nggak dapat keberkahan wirid yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.